Ya, baik. Kita lanjutkan materi hari ini, yaitu bab selanjutnya, interferensi ya, nama babnya ya. Kita lanjutkan dengan interferensi. Udah nampak di monitor. PPT-nya udah nampak di monitor ya, PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ini ya, interferensi judulnya ya. Jadi apa sih interferensi itu ya? Interferensi itu berkaitan dengan interaksi antara dua atau lebih gelombang cahaya yang berasal dari penjumlahan dari komponen-komponen. Ya, jadi dia itu merupakan interaksi. Ya. Tapi tidak semua cahaya bisa berinterferensi. Tidak semua gelombang cahaya bisa berinterferensi. Ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi nanti kita bahas apa syarat-syarat supaya cahaya itu bisa berinterferensi. Ya. Itu nanti itu. Nah, apa sih hasil interferensi? Hasil interferensi itu kita sebut dengan nama ini, fringe. Ya, jadi istilahnya ya fringe itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu fringe. Ya ini juga dari bahasa Inggris kok fringe, cuma kita ubah ini ya penulisannya sesuai dengan lidah orang Indonesia ya fringe. Fringe kalau tulisan bahasa Inggrisnya kan fringe ya. Ya bacanya fringe juga sih. Pola atau fringe interferensi. Jadi kayak apa fringe itu ya kayak ini nih ya. Ya kayak ini nih. Jadi berupa pola terang gelap gitu ya. Ini kan ada terang, ada gelap ya. Ini bentuk lingkaran ini ya. Ya, bentuk-bentuk menyerupai lingkaran kayak ini juga gitu ya. Cuma ini kan merah ya. Jadi biasanya kalau ini bukan cahaya putih ini ya, tapi cahaya merah. Kalau ini kan cahaya putih ya. Tapi tetap ada terang, ada gelap. Jadi gampangnya fringe itu pola terang dan gelap. Nah, nanti kita jelaskan ya. Kenapa kok terjadi terang, kenapa kok terjadi gelap. Nah, ini ya. Ini yang lebih bagus lagi nih polanya ya. Kalau tadi kan polanya kurang jelas, ini lebih jelas lagi ya. Kayak gini loh. Nah, kayak ini kan ada eh, terang ini ya, putih ini terang ya. Terus ada gelap, terang, gelap ya. Ini berupa garis. Kalau ini kan berupa pola lingkaran ya, kayak kayak sidik jari ya. Tapi yang jelas ada pola ini. Ada pola terang gelap, terang gelap, terang gelap ya. Ya, ini lingkaran ya. Ini lingkaran juga ya. Nah, ini bedanya apa? Kalau ini biasanya nih kalau ini dihasilkan oleh lensa ini ya. Cincin Newton biasanya dihasilkan oleh lensa. Kalau yang ini bisa dihasilkan oleh ini ya, berarti celah ya, oleh celah kalau ini ya. Jadi yang berbentuk garis itu biasanya oleh celah, yang berbentuk lingkaran biasanya oleh apa itu? Oleh lensa. Maaf, bukan cerminnya lensa. Ya, ini adalah eksperimen-eksperimen yang menghasilkan cahaya terpolarisasi ya. Ya, Boyle, Robert Hooke, Thomas Young. Banyak yang populer Thomas Young ya. Percobaan Young istilahnya kan itu ya. Percobaan Young ini yang populer ini ya. Yaitu percobaan tentang interferensi cahaya. Ya, di SMA dulu kan paling paling dikenal ya percobaan Young. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya interferometer. Ini namanya interferometer. Jadi kalau ada interferensi, alatnya itu namanya interferometer. Jadi alat yang bisa kita gunakan ya untuk mengukur meter kan mengukur ya. Mengukur pola interferensi itu namanya interferometer. Ya, jadi untuk mengukuran ya, interferometer.
Salah satu contohnya itu namanya Mach-Zehnder ya. Ini yang paling banyak dipakai itu Mach-Zehnder interferometer. Jadi nanti ada dua lintasan cahaya ini ya. Yang satu lewat bawah terus bawah kanan, yang satu kiri atas ya. Nanti ketemu di ini ya. Nanti mereka berinterferensi. Ini interferensinya ya. Nanti ditangkap oleh detektor. Detektor ini sebagai ini untuk penangkap hasil interferensi. Ya, nanti hasilnya ya ini pola terang dan gelap. Nah ini dibedakan menjadi dua ya. Jadi yang pertama jadi pengukuran maksudnya ya. Jadi pengukuran interferometrik ya. Peralatannya device itu ya. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu menggunakan splitting pemisahan ya. Pemisahan berdasarkan muka gelombang. Yang kedua itu pemisahan berdasarkan amplitudo ya. Jadi ada dua. Nanti dibahas satu persatu itu. Nah, ini secara umum dulu ya. Tinjauan umum. Biasanya kalau ini menggunakan ini ya, muka gelombang kalau yang ini ya. Muka gelombang itu maksudnya itu ya gini, gelombang itu kan katakanlah misalkan dari sumber titik ya. Dari sumber titik nanti kan gelombang itu kan keluar ke segala arah. Jadi arah perambatan gelombang nanti itu ya membentuk kayak semacam ini lingkaran-lingkaran ini ya. Jadi lingkaran ini menyatakan muka gelombang ya. Karena ada dua ini, ada S1, ada S2. Jadi nanti ada dua muka gelombang yang berasal dari S1 dan S2. Nanti kedua muka gelombang itu bertemu. Nah, itu nanti yang bisa menimbulkan interferensi. Ya, tapi pasti ada ininya nanti ya. Ada penyebabnya nanti ya. Kalau ini kan menurut teori ini ya, Huygens ya. Jadi perambatan gelombang menurut teori Huygens. Seperti itu ya. Nah, misalkan ini ya, untuk lebih sederhananya kita anggap aja ada dua gelombang ya. Ada dua gelombang ini, sebut aja E1 sama E2 gitu kan. Ini kan kalau kalian lihat kan bedanya di ini kan ya, di amplitudo ya. Amplitudenya kan beda. Selain amplitudo sini ya, apa ini? Sudut fasenya beda ya. Yang satu epsilon 1, yang satu epsilon 2 gitu kan. Kemudian kita lakukan ini perkalian titik. Tujuannya apa? Untuk menghitung intensitas. Jadi intensitas itu adalah perkalian titik dari ininya, dari vektor vektor medan listrik atau medan magnet. Biasanya dipakai itu medan listrik. Jadi ini kan perkalian titik dari ini, dari resultannya ya. Jadi berhubung ini ada, anggap aja dua gelombang lah gitu ya. Yang sederhana aja dong. Maka nanti ada 3 suku ya. Suku pertama kan E1.E1, nanti hasilnya kan E1 kuadrat. Suku keduanya apa E2.E2 ya. Nanti hasilnya kan E2 kuadrat. Nah, suku yang 3 dan 4 itu sama ya, yaitu E1.E2 dan E2.E1. Berarti kan bisa digabung ya. Nanti ini 2E1.E2. Nah, ini nanti 2E1.E2 nanti disebut dengan I12-nya ini merupakan hasil interaksi kedua gelombang. Kalau yang E1 sendiri kan dengan dirinya sendiri. E1 kuadrat kan dengan dirinya sendiri, E2 kuadrat juga dengan dirinya sendiri lah. Kalau E1 dan E2 berarti kan interaksi dari kedua gelombang itu. Ya, ini yang nanti yang menghasilkan interferensi itu. Ini ya. Jadi kalau dituliskan dalam amplitudo, itu intensitasnya. Jadi intensitas itu kuadrat dari ininya, medan listriknya. Nah, kayak ini kan, ya. Jadi ditulis ulang ini ya. Jadi E1 tadi kan ini ya, itu kan nanti sama dengan setengah
E0, kenapa kok setengah ya? Karena dia itu rata-rata ya. Jadi E1 itu rata-rata dari apa itu? Ya kayak kayak di itu loh, apa itu? Energi kan. Intensitas kan energi ya. Energi itu kan jadi gampangnya ini, energi itu kan setengah dari kuadrat amplitudo, gampangnya gitu ya. Gampangnya gitu ya. Ya, jadi kalau di rata-rata nanti unsur angka setengah ya. Kenapa kok setengah ya tadi? Karena merupakan fungsi sinus atau kosinus kan rata-rata dari kuadrat ya. Kuadrat sinus atau kuadrat kosinus itu adalah setengah. Nah, itu jawabannya ya. Sehingga E1 itu ya ini setengah dari kuadrat amplitudonya ya. Medan listrik ya. E2 juga sama ya. Nah, yang menarik itu yang ini, yang suku interaksi ini ya, E1, 2 itu nanti sama dengan 2 akar E1, E2 ya. Nah, ini ada muncul faktor kosinus. Ini yang yang apa itu berinterferensi. Dan nanti ada 2 jenis interferensi itu. Ya. Jadi nanti ada interferensi konstruktif dan ada interferensi destruktif. Interferensi konstruktif itu terjadi kalau ini apa sih namanya? Delta ini ya. Ya, cos delta ini kan itu kelipatan dari 0 terus apa 2pi 4pi ya terus 6pi 8pi nah itu ya pokoknya yang genap lah nanti akan menghasilkan interferensi konstruktif. Kenapa? Kalau dimasukkan itu kan hasilnya 1 ya, cos 0 kan 1, cos 2pi atau cos 360 juga 1 dan seterusnya itu 1 ya, sehingga nanti hasilnya itu ini nanti ya. Nih ya. Nah, kalau dia ganjil, maka nanti dia menghasilkan 0 cos 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 pi atau cos 180 kan 0. Kok 0, maaf. Bukan 0 ya, tapi minus ya, maaf. Bukan 0. Minus 1 ya, maaf. Ya, jadi cos pi itu kan cos 180 kan minus 1 ya. Cos 3pi juga minus 1 dan nanti jadi ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kalau ini jadi misalkan kalau kita anggap aja ya untuk kondisi khusus ya, anggap aja amplitudenya sama ya atau intensitasnya sama. Jadi kalau intensitas sama maksudnya apa? E01 sama dengan E02 maka nanti kan I1 sama dengan I2 ya. Anggap aja itu sama dengan I0 ya. Ya, maka nanti yang terjadi kan I1 I1 kan I0 ya, I2 juga I0, maka nanti I1 kali I2 kan I0 kuadrat terus diakar ya, diakar kan jadi I0. Jadi nanti ini I0 ditambah I0 ditambah 2 I0. Ya, kan nanti jadinya apa? 4 ya. Ya, I0 ditambah I0 ditambah 2 I0 kan jadi ini ya, jadi 4 I0 gitu ya. Tapi kalau kalau dia negatif, maka nanti jadinya ini I0 ditambah I0 dikurangi 2 I0. Berarti kan 0 gitu ya. Nah, jadi nanti prinsipnya kalau interferensi konduktif hasilnya 4 I0. Tapi kalau interferensi deduktif hasilnya 0. Ya. Jadi nanti yang I0 itu menghasilkan gelap. Yang apa 0 itu yang 4 I0 nanti menghasilkan terang maksimum maksudnya itu. Ya, atau kalau menggunakan ini apa rumus trigonometri ya, identitas trigonometri bisa juga kita tulis seperti ini ya. Nah, ini kan 1 plus cos apa cos delta ini nanti bisa ditulis menjadi eh, ini ya 2 ya, 2 cos ya pakai identitas trigonometri tadi ya. Ini nanti. Nah, itu ya. Jadi itu. Jadi kenapa kok terjadi terang gelap itu karena ini beda ini ya. Adanya perbedaan ini, perbedaan delta ini.
Nah, kembali ke tadi ya, ke E1 dan E2 tadi ya, yang beda di amplitudo sama ini, apa ini, sudut fasenya ya. Jadi nanti delta itu berarti kan ini kan, ya perbedaan di R ini kan berkaitan dengan lintasan ya, R1 perbedaan lintasan, sama ini epsilon 1 sama epsilon 2 ini kan perbedaan dengan ini, fase awal ya, sudut fase awal. Terus kita anggap amplitudonya sama gitu ya. Sebut aja I0 kayak tadi itu ya. Kan nanti kan jadinya ini nanti ya. Nah, nanti ini. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Ada maksimum, ada minimum. Ya, kan gitu. Jadi tadi kan kalau maksimum tadi kan 4I0. Kalau minimum 0 gitu ya tadi ya. Nah, itu nanti kita uraikan lagi ya. Sehingga nanti ini untuk kasus tertentu lagi ya. Jadi kita anggap ini fase awalnya sama ya, yaitu anggap aja 0 ya. Cuma hanya beda lintasan ya. Jadi R1 kan lintasan sinar 1, R2 itu lintasan sinar 2 gitu ya, panjang lintasan maksudnya itu ya. Jadi nanti bisa ini. Jadi nanti perbedaan panjang lintasan nanti akan menyebabkan terjadinya interferensi. Ya nanti ini kondisinya ya. Dengan R1 kurangi R2 itu kan beda panjang lintasan ya antara sinar 1 sama sinar 2. Ya. Kalau maksimum berarti ini ada M lambda ya. Kalau minimum ada apa? Setengah M aksen lambda. Ya, setengahnya itu kan berarti kan 180 derajat nanti. Nah, itu ya. Itu maka nanti akan muncul pola-pola seperti itu ya. Jadi ada terang, ada gelap itu karena ini gambaran ini ya, ini aja lihat yang ini aja deh. Ini kan kaitannya dengan itu ya, perbedaan lintasan itu tadi ya. Misalkan ini loh. Ini kan ada coba ini perhatikan ini. Yang ini dah saya jelaskan yang ini aja deh. Ini kan ada sumber 1, sumber 2 ya. Ini lintasan 1, R1, ini lintasan 2 kan, S2 ya. Nah, ini. Ya nanti kalau misalkan selisihnya ini tadi ya sama dengan M lambda maka nanti terjadi ini terang ini ya. Tapi kalau setengah M lambda nanti terjadi gelap. Kayak di sini kan gelap. Itu kalau seperti ini ya. Nah, ini penjelasan dari ini semua ya. Sehingga nanti pola yang terjadi itu ya nanti ini ya. Bentuk polanya kayak gini ya nanti ya. Ya, cuma ini apa ini terang ya. Pokoknya gitu loh. Pokoknya terang itu kalau dia merupakan kelipatan lambda. Tapi kalau gelap dia ini setengah lambda lah, 180 derajat gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lainnya. Jadi terjadinya pola perinjinya ini ya. Pola terang gelapnya ini ya. Nah, tadi ya. Ya, jadi ini mungkin bisa saya putar ya. Oh, atau gini aja nanti bisa kalian putar sendiri ya. Kayak nanti waktunya nggak habis ya. Ini video ini untuk video ya. Ini juga untuk video ya. Nanti bisa lihat sendirilah. Nanti bisa kalian download ininya ya. PowerPoint-nya di MyTS Classroom nanti. Kalian lihat sendirilah. Ini ya. Saya lewati aja. Nah ini juga tidak semua cahaya bisa berinterferensi. Ada ininya, ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan dia itu berinterferensi. Ini yang pertama ya. Jadi kalau ada dua berkas cahaya, ya itu nanti berinterferensi, nanti akan menghasilkan pola ya, pola yang stabil. Ya, tapi dengan catatan dia harus mempunyai frekuensi yang sama atau cukup sama gitu ya. Sama lah yang paling aman gitu ya. Tapi kalau dia frekuensinya berbeda dan berubah-ubah, ya nanti tidak akan terjadi pola frinji tersebut. Ya.
Jadi nanti suku I1, 2-nya nanti nggak muncul ya, tidak berinterferensi ya. Jadi itu tadi ya. Jadi syaratnya itu harus frekuensi sama ya, ya, atau lebih tepatnya itu koheren ya. Nanti ada istilah koheren itu. Ini terus nanti yang kedua ya, ini untuk cahaya putih ini ya. Ya, jadi untuk cahaya putih itu kan pasti terdiri dari banyak warna ya, atau lebih tepatnya itu cahaya monokromatik. Jadi cahaya putih itu terdiri dari banyak warna, atau kita menyebutnya dengan warna pelangi deh. Maka nanti kalau cahaya putih, maka nanti yang dihasilkan itu ya ini pola ini terang gelap ya. Terang terang gelapnya warna putih, apa terangnya warna putih. Tapi kalau cahaya yang monokromatik juga sama, cuma nanti yang dihasilkan ya cahaya warna juga ya, terang dan gelap tapi yang warna tertentu. Jadi pokoknya bisa polikromatik, bisa monokromatik. Terus yang berikutnya adalah cahaya harus koheren. Ya ini ya. Nah, ini kalau menjelaskannya ya agak ini ya, agak panjang. Apa itu koheren ini ya? Jadi koheren itu mereka itu harus apa ya, sudut fasenya tadi itu harus konstan ya. Perbedaan fasenya tadi itu ya. Tapi kalau dia berubah-ubah kayak kondisi yang di nomor 1 itu tadi ya, bervariasi dengan cepat atau berubah dengan cepat, maka nanti ya tidak akan terjadi interferensi. Ya, jadi yang menjadi masalah itu kan mencari cahaya yang koheren. Itu aja sih persoalannya ya. Jadi kalau mau menghasilkan cahaya yang berinterferensi, syarat utamanya harus cahaya yang koheren. Apa itu koheren? Jadi harus fasenya itu harus konstan, konstan sepanjang waktu. Ya. Jadi tidak berubah-ubah. Kalau itu berubah-ubah maka nanti tidak akan terjadi interferensi. Nah, koheren ini ada dua ini ya. Jadi ada yang temporal, ada yang spasial. Temporal itu berarti waktu ya. Terus kalau spasial itu berarti ruang. Gitu ya. Ya, jadi nanti koheren ini dibedakan menjadi dua macam. Koheren berdasarkan waktu dan koheren berdasarkan ruang. Ya, ada temporal koheren dan ada spatial koheren. Nah, biasanya yang kita bahas nanti itu ya, yang kita bahas nanti ini kebanyakan membahas yang spatial ya. Ya nanti loh, kayak percobaan Young ya, terus Newton itu ya, itu nanti lebih banyak ke ini spatial koheren. Soalnya kalau yang temporal nanti berkaitan dengan karakteristik ininya ya, karakteristik dari sumber cahayanya. Nah ini nanti ya ini ya. Ya kayak seperti ini ya. Kalau yang A ini adalah dia koheren secara sempurna ya. Ini ya. Tapi kalau yang gambar ini dia ini apa ini? Partial temporal koheren ya. Jadi koherennya itu sebagian ya dalam apa itu? Dalam waktu ya. Tapi kalau dalam ruang dia koheren lengkap. Jadi bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari ini loh, panjang gelombangnya ini loh ya. Nah, kalau ini kan panjang gelombangnya kan konstan ya.
arah geraknya kan konstan. Kalau ini kan berubah-ubah ya. Ya, jadi nah terus kemudian berikutnya ya. Nah ini tadi berkaitan dengan yang saya bahas tadi ya, ada kaitannya dengan yang tadi itu. Apa itu selain tadi syarat terjadinya interferensi ya. Ini menjelaskan lagi eh, lebih lanjut ya, lebih lanjut. Jadi kelanjutannya tadi yang tadi itu, yang ini tadi ya. Ini tadi kan kondisi untuk terjadinya interferensi ya. Ini kebanyakan kan menegaskan pentingnya koherensi. Karena koherensi ini merupakan syarat terjadinya interferensi. Tadi ada dua ya, koherensi temporal dan koherensi spasial. Nah ini ada hukum lanjutannya berkaitan dengan yang kita bahas sebelumnya, yaitu cahaya polarisasi itu ya. Nah ini. Ya, berkaitan dengan cahaya yang terpolarisasi. Ya. Jadi kalau yang tadi kan umum, jadi untuk berlaku untuk cahaya yang enggak terpolarisasi maupun yang terpolarisasi. Nah, kalau ini lebih terkhusus untuk cahaya yang terpolarisasi. Terutama yang ini ya, yang paling sering itu kan polarisasi bidang ya atau polarisasi linear ya. Jadi bukan polarisasi lingkaran atau terpolarisasi elit ya. Jadi misalnya ini ada dua cahaya, ya. Ada dua cahaya yang ortogonal, jadi tegak lurus. Jadi terpolarisasi tegak lurus. Jadi ada dua ya. Katakanlah satunya terpolarisasi ke arah X, satunya terpolarisasi ke arah Y ya. Merambat pada sumbu Z misalkan gitu ya. Nah itu nanti mereka tidak akan bisa berinterferensi. Karena apa? Tegak lurus. Jadi arah getarnya nggak bisa saling mengganggu. Karena yang satu di arah X, yang satu di arah Y ya. Jadi kan nggak bisa ini kan. Nggak bisa saling ini, nggak bisa saling berinteraksi. Sehingga nanti tidak akan dihasilkan fringe. Ya, ini kan. No fringes resa. Jadi tidak ada fringe. Karena tidak berinterferensi ya. Karena kedua gelombangnya itu tegak lurus. Nah, kemudian yang kedua, kalau mereka sejajar ya, nah itu baru bisa berinterferensi. Ya, itu kan. Ya, itu. Jadi itu tadi ya, jadi harus paralel supaya terjadi interferensi. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga ya. Jadi ini jadi ada dua ini ya, ada dua cahaya yang tegak lurus ya, tapi dia cahaya alami ya, jadi bukan cahaya yang eh, terpolarisasi. Maka nanti apa yang terjadi? Ya, jadi tidak bisa berinterferensi. Ya, karena alasannya kenapa? Ya tidak ini tidak koheren tadi ya. Jadi sebenarnya kata apa hal kondisi yang terpenting dari interferensi itu adalah koheren. Koheren artinya apa? Sudut fase dari kedua gelombangnya itu konstan. Konstan secara temporal ya, maupun secara spasial. Nah, terus kemudian berikutnya sudah masuk ini ya, cara menghasilkan cahaya yang menghasilkan pola interferensi ya. Ini menggunakan celah ini ya, menggunakan ini percobaan Young ya.
Jadi seperti ini ya, nanti ini polanya ini kan ini ya, terang gelap ini kan celahnya ini ya, ini celahnya ini nanti. Nah, ini kan cahayanya kan di ini ya, di split ya. Jadi hanya apa itu satu berkas saja ya, nanti berkas ini nanti dilewatkan melalui dua celah nanti. Jika nanti terjadi ini interferensi menghasilkan pola terang gelap. Nanti itu ini berkaitan dengan perbedaan lintasan ya. Saya kira ini kalian sudah tahu ini ya, di SMA kan sudah dipelajari ya cobaan yang ini ya. Jadi nanti berkaitan dengan selisih ini kan, selisih lintasan tadi ya. Tadi udah di sini tadi. Nah ini kan apa ini pembahasannya ini kan berkaitan dengan ini kan perbedaan lintasan ini kan ya. Ya ini kan yang lewat ini kan sama ini ya. Jadi yang apa ini yang lewat celah 2 ini kan lebih pendek ya lintasannya daripada yang lewat celah 1. Jadi ada perbedaannya. Perbedaannya itu di sini apa? S1B di sini ya. Ya nanti menggunakan rumus yang tadi ya. Nanti pola apa itu? Pola terang ya itu nanti kan menghasilkan apa tadi? 4E0 ya. Sementara pola gelapnya ya 4I0 maksud saya. Pola gelapnya nanti I0. Nah, kalau dibuat grafik ya, grafik pada layar, nanti grafiknya itu kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau puncak itu berarti terang ya. Puncak ini berarti terang. Kalau lembah ini berarti gelap ya. Nil gelap ini. Ini kan. Kalau dibuat grafik itu grafiknya kayak gini nih ya. Jadi ini grafik apa ini? Grafik cos kuadrat ya. Jadi di sini terang pusat ini ya. Pokoknya puncak itu terang. Yang bawah ini ya, itu adalah gelap. Intensitas ini ya. Grafik intensitas terhadap posisi di layar. Ini kalau percobaan yang ya. Nah, terus kemudian selain menggunakan celah ya, ada lagi cara yaitu menggunakan apa ini? Menggunakan ini ya, eh, lensa. Ya. Ini kan menggunakan lensa ini. Ya. Ya, fungsi lensa ini sebetulnya ini ya, sebagai apa ini? Sebagai yang membantu untuk mengumpulkan. Ya, soalnya kalau nggak ditambahi lensa, itu nanti pola fringe-nya nggak akan dibentuk ya. Jadi ini untuk berlaku untuk berkas saja yang cukup lebar ya. Kalau sempit masih bisa ya berkasnya, tapi kalau berkasnya lebar perlu tambahan lensa. Nah, maksudnya itu gitu. Nah, ini untuk berikutnya ini adalah untuk cahaya yang ini ya, untuk cahaya yang polikromatik, cahaya putih. Jadi kalau kalau cahaya putih kita lakukan percobaan yang ya, nanti akan terjadi penguraian ini ya. Jadi nanti fringe-nya itu nanti akan dihasilkan fringe warna. Kenapa? Karena masing-masing kan punya panjang gelombang sendiri-sendiri. Jadi cahaya putih kan terdiri dari banyak warna ya. Setiap warna punya panjang gelombang sendiri-sendiri. Sehingga nanti di bagian tepi-tepinya kayak ini kan terjadi warna. Ini kan kalau di pusat tetap putih ya. Tapi untuk fringe-fringe yang di pinggir-pinggir itu nanti akan terurai menjadi warna-warna. Namanya penyusun ini, penyusun cahaya polikromatik tersebut seperti yang digambarkan di sini nih. Nah ini.
Ya, dia. Nah, itu ya tadi ya. Jadi untuk cahaya polikromatik atau cahaya putih, ya nanti akan terjadi peruraian warna. Tapi kalau celahnya cukup sempit ya mungkin nanti tetap cahaya putih ya. Tapi yang agak ke tepi itu nanti akan terurai menjadi warna-warna. Terus kemudian berikutnya tentang ini ya, partikel interferensi kaitannya dengan ini kan, dengan sifat partikel gelombang ini ya. Jadi kalau di apa itu? Ya pokoknya ini kaitannya dengan sifat gelombang dari partikel. Jadi seperti kayak elektron ini, elektron, proton, ya atom ya itu nanti kan menurut fisika modern itu kan nanti dia juga berperilaku sebagai gelombang. Berarti kalau itu dia juga bisa mengalami interferensi. Ini adalah contoh interferensi ya yang dihasilkan oleh ini apa sih namanya? Eh, gelombang oleh partikel ya, gelombang oleh partikel ini. Kenapa? Kayak gitu ya. Jadi nggak cuma untuk cahaya ya, tapi bisa juga untuk partikel ya. Mungkin juga untuk yang lainnya juga, gelombang-gelombang yang lain. Nah, terus berikutnya tentang ini ya, alat-alat yang bisa menghasilkan interferensi. Kalau tadi percobaannya Young kan menggunakan celah ya. Ada lagi selain percobaannya yang menggunakan celah itu, ini bisa juga percobaannya Fresnel yang menggunakan eh, cermin ganda ya, double mirror ya. Ya, bisa menggunakan dua cermin, bisa menggunakan dua prisma ya. Nah kayak ini. Kalau yang ini menggunakan dua cermin ini, cerminnya ini ya. Ini cermin ini, double cermin ini. Nah, ini cermin kan, cermin satu, cermin dua ini ya. Ini sebagai ini apa ini splitnya ya. Itu splitnya ini cerminnya ini. Menggunakan dua cermin ini kan, ini cermin nanti. Jadi kedua cermin ini nanti berperan sebagai pengganti dari dua celah tadi ya. Nah, kalau di sini cerminnya ya ini ya. Ini sama ini nih cerminnya. Jadi kedua celah nanti bisa digantikan dengan dua cermin ini ya. Dua cermin yang kayak ini ya, membentuk sudut ini. Nah, terus apa lagi? Nah, bisa juga menggunakan double prisma ini kan. Ini kan ada prisma ini kan. Ini kan. Ya, prismanya ini kan. Ya, ini disebut dengan double prisma ya. Jadi, ini prisma yang satu ini yang ini ya. Ini prisma yang dua ini. Ya, jadi menggunakan ya sebenarnya bukan double prisma sih. Jadi nanti pokoknya terjadi pembiasan di bagian atas dan bawahnya prisma ini ya. Yang disebut double prisma ini. Atau bisa juga menggunakan ini ya, cermin cermin layar ya. Cermin layar itu kayak gini modelnya ini. Jadi cahayanya nanti dari sini ya. Nah, nanti ini ada yang ini hasil dipantulkan ya. Jadi nanti yang berinterferensi ini cahaya langsung ini ya. Cahaya langsung dan cahaya pantul ini ya. Jadi pada cermin layar ini yang berinterferensi adalah cahaya yang langsung sama cahaya pantul ya. Kalau di double prisma kan yang berinterferensi kan
cahaya yang dibiaskan di bagian atas sama cahaya yang dibiaskan di bagian bawah ya. Kalau yang satunya lagi tadi apa? Mana tadi? Ini kan. Kalau ini kan cahaya yang dicermin, yang berarti kan cahaya yang dipantulkan oleh cermin yang satu sama cermin dua. Ya. Jadi cahaya oleh cermin satu dan cermin dua ini mereka saling berinterferensi. Itu yang disebut dengan nama apa sih? Double atau cermin ganda. Nah itu tentang interferensi. Jadi di sini yang penting itu tentang koherensi sebetulnya ya. Koherensi ini yang penting ini. Biasanya supaya koheren biasanya itu harus berasal dari satu sumber, biasanya gitu ya. Kalau cahayanya berasal dari dua sumber, wah, dijamin mesti nggak akan bisa koheren. Gitu. Jadi supaya terjadi koheren maka cahaya diharuskan berasal dari satu sumber cahaya ya. Terus kemudian dilakukan ini istilahnya itu menjadi dua ya, dipecah jadi dua ya. Jadi disebut dengan nama S1 sama S2 ya. Makanya cara menghasilkan S1 dan S2 itu ada berbagai cara tadi itu ya. Bisa menggunakan celah ganda seperti percobaan Young, bisa menggunakan dua cermin, bisa menggunakan bukan dua cermin ya. Cermin ganda bisa juga menggunakan prisma ganda atau bisa menggunakan cermin layar tadi ya. Ya itu adalah untuk dari satu sumber itu ya lalu dilakukan untuk melakukan ini menjadi dua sumber ya, pengubahan dari satu semua nanti bisa berinterferensi. Jadi kedua cahaya dari dua sumber itu nanti akan saling berinterferensi lah. Dua sumber itu harus berasal dari satu sumber. Jadi gampangnya gini, cahaya harus berasal dari satu sumber S. Lalu sumber S ini harus dipecah menjadi S1 dan S2. Intinya gitu sih. Lalu nanti cahaya S1 dan S2 ini nanti akan berinterferensi. Nah, cara mecahnya ya tadi menggunakan tadi ya interferometer tadi ya. Seperti yang apa tadi? Celah ganda atau menggunakan apa? Cermin ganda, prisma ganda atau cermin layar tadi. Nah, itu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Terus kalau konsep matematikanya ya tadi itu ya. Konsep matematikanya itu tadi. Jadi ada suku itu tadi, suku apa itu? I1, I2 tadi ya. Mana tadi? I1, I2 tadi itu. Nah ini kalau dari perumusan matematikanya ya. Ini ya. Nah ini ya, I1 dan I2 ya. Jadi suku yang penting itu ini, I1, I2 tadi ini. Ini nanti ya yang akan menentukan timbulnya telang gelap itu di I1, I2 tadi ya. Ini nanti kaitannya dengan delta tadi ini tadi ya. Mana tadi delta tadi? Nah ini delta ini tadi ya. Ini kan. Nah, ini nanti. Ya, itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Tadi ini kita bahas interferensinya dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas ini alat-alat atau device ya yang bisa menghasilkan interferensi. Sebetulnya ada bahasan penting itu ya, yaitu masalah koherensi. Nah itu ya. Sebenarnya sebelum masuk interferensi itu harusnya bahas koherensi dulu ya. Tapi enggak apa-apa lah nanti sambil jalan aja deh. Masalah koherensi itu. Oke, ada pertanyaan barangkali? Nggak ada. Biasanya nggak ada ya. Ya, silakan. Ada tanya. Nggak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Rifki ya. Ya. Gimana, Rifki? Berarti perbedaan spesifiknya interferensi ini dengan superposisi kemarin di bagian apa nih, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus itu ya, Rifki. Jadi superposisi itu kan prinsip dasarnya ya. Jadi semuanya mulai dari interferensi, difraksi,
termasuk juga polarisasi ya. Itu semua itu basisnya itu dari ini, dari apa itu? Dari superposisi ya. Itu kan superposisi ya. Benar kan? Cuma untuk interferensi ada syarat tambahan yaitu apa? Koheren itu tadi. Ya. Jadi kalau superposisi dari dua gelombang yang koheren, maka nanti akan terjadi interferensi. Yaitu apa? Akan timbul pola terang gelap secara berurutan ya. Timbul pola terang gelap lah gampangnya gitu. Tapi kalau nggak koheren, ya nggak akan timbul. Ya memang mereka bisa berpadu atau bersuperposisi, tapi tidak akan muncul pola terang gelap. Itu perbedaannya itu ya. Bisa dimengerti. Jadi prinsipnya itu interferensi itu ya berasal dari superposisi dari dua gelombang. Ya, tapi dua gelombang atau lebih ya, dua gelombang atau lebih, tapi dengan tambahan syarat bahwa gelombang yang bersuperposisi itu koheren. Kalau nggak koheren ya nggak akan muncul. Ya, jadi superposisi itu bersifat umum ya, gelombang apa saja bisa bersuperposisi. Tapi kalau berinterferensi belum tentu, karena ada syarat koheren tadi ya. Apa itu koheren? Tadi kan sempat saya singgung ya. Koheren itu ini apa itu? Ada dua tadi ya, koheren secara temporal sama koheren secara spatial. Ya, itu nanti berkaitan dengan beda sudut fase ya, yang selalu konstan. Tapi konstan ini juga konstan itu jangan diartikan konstan dalam konstan yang mutlak ya. Nah, konstan nanti bisa juga konstan secara temporal dan konstan secara spasial. Tapi kata kuncinya memang koheren ya. Itu sudah kata kunci itu. Koheren. Cuma saya kira itu ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi superposisi itu yang prinsip dasarnya ya. Dari superposisi itu nanti kita bisa menghitung, bisa mempelajari lah ya, mempelajari tentang polarisasi, mempelajari interferensi, dan nanti apalagi difraksi. Itu basisnya dari superposisi. Itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Cukup ya. Belum ada. Gimana? Gimana? Tanya. Aksa, tanya. Enggak, Pak. Mas Jaya belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya udah selesai materi hari ini itu ya. Nanti materi pertemuan selanjutnya nanti tentang ini, interferometer ya, seperti yang saya tulis di di schedule-nya ya. Ya kalau tidak ada ya saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.